Tema kita hari ini bilang apa ini? Di PPA belajar apa? Bahasa. Nah ini baca bilang sama-sama 1, 2, 3. Dia puarti. Jangan PPA. Dia puarti, jangan yang mentor. Dia puarti. Oke. Terang di dalam. Baik, ada 2 bagian pembacaan. Pertama, Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Kenapa buka Alkitab? Kenapa dalam PPA dan tidak bawa Alkitab? Oke. Pertama, Yohanes 1 ayat 5 sudah dapat? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan tidak dapat. Oke, kita lihat yang kedua pada Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Baik, demikian firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Berkhotbah di jam 2:30 sore itu dia pun berat sama dengan kita tidak tidur 2 hari. Karena itu Pak Pendeta meragukan orang tua, mentor, apalagi tutor dan anak-anakku yang anggukan kepala. Mengangguk kepala itu ada 2. Kalau agak tutup mata baru tempo tetap, itu artinya masuk. Kalau tutup mata maksudnya bilang begini, itu masuk. Itu apa? Masuk. Tapi kalau dia tempo berubah, turun lambat naik cepat, jadi kalau turun bilang begini, itu tidak masuk. Karena itu kita baku jaga supaya kita bisa menyelesaikan ini semua dengan baik. Baik, saya mulai sekarang. Terang pakai bahasa Sabu bilang apa? Ini orang Sabu, kok orang Timur? Terang pakai bahasa Sabu bilang baik, saya mau tanya kita, anak-anak, anak-anak, yang paling terang itu apa? Yang paling terang itu apa? Oh, salah. Ini barang semua yang Tuhan Allah cipta ini yang paling terang apa? 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 Yang berani itu hanya ini, tentang kasih dulu. Yang Tuhan cipta itu yang paling terang adalah matahari. Yang paling panas apa? Ulang, yang paling terang apa? Yang paling panas apa? Tapi anak-anak tahu, orang tua tahu, matahari akan berlalu. Matahari akan berlalu, tapi Tuhan tidak akan berlalu. Jadi kalau Alkitab berkata
sesungguhnya sudah datang ke dunia, dia tidak bicara tentang matahari. Ini the light yang dimaksud, terang yang dimaksud adalah pencipta matahari. Yang dimaksud apa? Pencipta anak-anak. Siapa yang menciptakan matahari? Apa-apa yang menciptakan matahari siapa? Ini guru ini tolong ajar saya ini aja. Yang cipta matahari siapa? Oke, dari sini. Yang cipta matahari? Yang cipta matahari? Ada satu yang beda. Yang cipta matahari? Mulai tambah lagi banyak. Yang cipta matahari? Yang cipta matahari? Itu. Kalau tidak ada no bye-bye ini begini. Baik sudah. Anak-anak. Ya. Tritunggal itu terdiri dari ada 3. 1, 2, 3. Dari 3 ini yang menciptakan matahari. Dari 3 ini yang menciptakan matahari. Mantap. Lalu Allah anak yang Tuhan Yesus tadi, dia buat apa? Benar. Jadi yang menciptakan ini kan Allah Bapa itu. Lalu ketika bicara tentang terang, terang itu adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu siapa? Allah yang menjadi manusia itu siapa? Siapa? Selanjutnya di sini, terang di dalam kegelapan. Alkitab mencatat begini. Dengar, anak-anak. Anak-anak. Kegelapan berarti dosa. Sama-sama. Kegelapan berarti dosa. Dari kalimat pertama ucap sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Oke. Jadi terang yang sesungguhnya Tuhan itu telah datang di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Dia menebus dan menyelamatkan kita. Amin. Sekarang Pak Pendeta mau tanya, yang yakin masuk surga angkat tangan. Turun tangan. Yang tidak yakin masuk surga angkat tangan. Oke, baik, anak-anak. Kita masuk surga karena 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 dia kumamar dan dia. Anak-anak. Kita masuk surga bukan karena melakukan kehendak Allah. Kita masuk surga bukan karena melakukan perbuatan baik. Kita masuk surga karena kasih karunia. Dalam kasih karunia Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana perbuatan baik? Perbuatan baik itu begini. Anak-anak. Anggap saja betanya ini kita dua tidak kenal. Memang kita dua tidak. Beta dapat dia gunakan handphone, beta telepon dia. Mama, sebentar malam jam 12 ketemu Pak Pendeta di depan kantor Bupati. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak. Dia mau atau tidak? Tidak. Dia ada ayam satu di rumah, kita dua tidak kenal. Pak Pendeta pikir kira dia kasih itu ayam atau tidak? Tidak.
Sekarang Om Pendeta mau kasih dia oto baru satu. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Lalu Om Pendeta kasih dia oto baru satu dengan cuma-cuma. Dia berubah tingkah laku ke Om Pendeta atau tidak? Om Pendeta telepon jam 12 malam datang atau tidak? Video perubahan ada ayat satu dia kasih atau tidak? Kenapa kok dia terpuji baik begini ini? Karena dia terlebih dahulu mendapatkan. Karena itu perbuatan baik manusia dilakukan sebagai ucapan syukur, bukan untuk masuk surga. Kita masuk surga karena Tuhan menebus kita. Perbuatan baik itu sebagai tanda ucapan. Lebih kuat sama-sama 1, 2, 3. Perbuatan baik adalah tanda ucapan syukur. Karena kita manusia berdosa. Sekarang Pak Pendeta tanya, anak-anak, satu hari bikin dosa berapa? Banyak atau sedikit? Bisa hidup atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hidup. Orang pekabaran Injil bilang begini, kalau satu hari kita bikin dosa 3, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1, dosa pikiran 1, kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 3 kali 30? Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 90, 40. Taruhlah 1000. Kita hitung sekarang. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Sekarang Pak Pendeta tanya, umur berapa saya? Turun tangan. Ada PPA, kalau ditanya tidak bisa bilang itu, tidak bisa. Kalau masuk PPA boleh begitu, masuk tidak boleh begitu. Sekarang umur berapa? 12. 11 kali 1000. 11 kali 1000. 11.000. Dengan dosa 11.000 bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Umur berapa sayang? Ini umur berapa? 9 kali 1000. 9 kali 1000. Dengan 9.000 bisa masuk surga. Jadi kalau kita andalkan perbuatan baik tidak mungkin masuk surga, kecuali karena apa? Kasih karunia. Sekarang dengan cepat Pak Pendeta meminta uji. Segera buka Galatia. Galatia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Cepat. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sudah? Silakan bangun baca kuat saya. Kuat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil kamu, tetapi itu dari Allah. Itu bukan hasil kamu yang karena orang yang memperbuatan itu. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin kok? Sekarang kita mulai. Anak-anak, setelah diselamatkan berarti kita hidup di dalam terang. Setelah diselamatkan kita hidup di dalam terang. Sekarang tolong jawab, anak-anak. Kita butuh terang untuk apa? Oke, berarti terang itu kita pakai untuk kasih terang jalan, supaya jalan jangan tabrak sembarang. Betul? Kalau malam-malam ada listrik, kita jalan ikut sini, tabrak ini bangku. Kalau ada terang tabrak bangku, ada yang tabrak kalau mabuk. Kalau listrik mati, tabrak atau tidak? Jadi terang dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. 1, 2, 3. Terang dibutuhkan untuk
dibutuhkan sebagai petunjuk. Apa? Kalau kamu naik, yang sudah pernah naik pesawat angkat tangan. Oke, yang lain nanti baru naik ya. Nanti kalau naik pesawat mendaratnya malam, biasanya di pinggir itu landasan itu ada lampu kiri kanan sebagai petunjuk supaya dia waktu mendarat tepat. Kebayangkan kalau dia harus turun di tandamu, ternyata karena tidak ada lampu maka dia ambil pohon tua semua. Celaka atau tidak? Ketiga, terang dibutuhkan sebagai tanda hati-hati. Sama-sama 1, 2, 3. Baik, anak-anak. Di saku sini ada tower HP kok. Di mana? Di mana? Di mana? Oke. Coba lihat itu tower HP malam-malam. Ada lampu kok tidak? Lampu warna itu dipakai sebagai petunjuk untuk kasih ingat pesawat yang malam-malam lewat sini bilang ada besi di situ supaya dia jangan tabrak itu nanti dia terang dibutuhkan untuk itu 3 hal. Sekarang aplikasinya anak-anak. Karena itu anak-anak yang sudah tinggal dalam terang, karena terang itu sudah ada di tengah-tengah kegelapan dunia, kita sudah diselamatkan, maka anak-anak itu tidak boleh tipu. Sama-sama, anak-anak tidak boleh. Di sini ada yang biasa tipu, dia ada di sini. Laki-laki atau perempuan, kira-kira itu dia masih diterangkan, masih digelap, mau untuk masuk terang, berarti dia harus berhenti. Jelas? Kedua, anak-anak yang tinggal dalam terang tidak boleh pamati. Anak-anak yang tinggal dalam terang tidak boleh. Di sini ada tukang memaki. Dia anak PPA atau mentor. Karena itu ada bilang mentor. Anak-anak, kan tadi pertama bilang anak PPA yang hidup dalam terang tidak boleh. Tidak boleh Sekarang coba jujur anak-anak. Siapapun bapak mama yang biasa tipu, coba angkat tangan. Lihat ini loh. Siapa punya bapak mama yang turun tangan saya? Siapapun bapak mama yang biasa pamaki, angkat tangan. Aduh, turun tangan. Itu berarti anak-anak, berarti terang belum berkuasa atas kegelapan di sini. Masa kalau sudah di anak yang diselamatkan masih tipu, masih memaki? Aduh. Anak-anak. Ketiga, anak-anak yang sudah hidup dalam terang itu tidak boleh olok-olok orang. Tidak boleh mengganggu itu, misalnya keriting hitam di PPA ada atau tidak? Laki-laki atau perempuan? Coba sebutkan 2 nama. 1, Valen yang mana? Valen yang mana? Angkat tangan Valen.
Sebutkan dua nama anak PPA yang biasa tipu. Satu. Aditya pernah tipu. Aditya mau untuk hidup jujur, mau mulai dari tepuk tangan kasih Aditya. Kalian juga tepuk tangan kasih Magan juga. Oke, yang berikut nama yang kedua, laki-laki sudah, yang perempuan bukan tipu. Coba nama siapa? Ellen. Mana nama Ellen? Ellen pernah tipu. Mau bertobat atau tidak Ellen? Mulai dari kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya, amin. Tepuk tangan kasih Ellen dulu. Jadi kalau terang itu begitu. Anak-anak, di sini ada yang orang timur. Tidak usah angkat tangan. Anak-anak, orang timur itu orang berabad-abad lamanya suka omong bilang PKK. Sama-sama. PKK itu artinya poe kalang-kalang. Apa? 1, 2, 3. Poe kalang-kalang itu artinya pencuri. Ada rabas sembarang. Di PPA ada yang biasa rabas sembarang. Ada yang biasa pencuri orang Pumangga, ada. Kurang semangat sekali. Oke, 5 anak yang pernah pencuri mangga. Siapa? Oh, jujur. Yang salah. Nama siapa saya? Ikor. Ini pernah curi mangga. Pernah. Itu mangga masak atau mangga mantap? Pernah ambil berapa buah? Bagi orang kau makan sendiri. Lu lapar. Saya tidak boleh ambil yang kita punya milik, boleh? Oke? Kalau mangga yang orang punya tidak boleh ambil. Kalau mau minta maaf. Boleh? Tepuk tangan kasih dia dulu. Di sebelah Arsan di mana Arsan di? Arsan di mana? Oke. Arsan di. Arsan di. Halo saya. Kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 3 apa? Pernah ambil orang pembaru atau apa? Apa saya? Apa? Berpoin. Itu baik kosonnya. Nah, mau bertobat kosonnya. Mulai dari tepuk tangan kasih dia dulu. Perempuan lagi yang pernah ambil orang pembaru, angkat tangan. Oh, Desti. Nama siapa? Merah. Jangan pernah ambil apa? Berpoin siapa punya? Kawan punya, kembali kosonnya. Nah, oh,
Oke. Yang kedua, contoh membantu satu. Yang sudah pernah cuci piring di rumah angkat tangan. Wah, pintar. Yang pernah masak angkat tangan. Mantap. Yang pernah kasih makan babi angkat tangan. Mantap. Yang pernah kasih makan kambing di kebun angkat tangan. Sambil ambil orang pemangga. Jadi kalau hidup dalam terang tidak boleh lawan orang. Kita ulang hukum kelima 1, 2, 3. Itu berarti kalau kita hormat orang tua, siapa yang diberkati? Kalau anak-anak hormat orang tua, siapa yang diberkati? Kita yang diberkati. Terakhir, untuk orang tua, anak, mentor, ini tutor dan lain-lain. Mereka yang hidup di dalam terang karena Tuhan sudah datang menebus manusia dari kegelapan, mesti rajin beribadah. Sama-sama 1, 2, 3. Angkat tangan yang kalau dia makan berdoa. Pintar. Turun tangan. Angkat tangan yang rajin sekolah minggu. Turun tangan. Angkat tangan yang rajin gereja. Turun tangan. Angkat tangan yang ikut bapak mama pemalas gereja. Ini anak yang kasih tahu. Turun tangan. Angkat tangan yang ikut bapak itu suka mabuk. Berarti dia bapak masih tinggal dalam. Angkat tangan yang ikut bapak biasa judi ayam. Ada kok. Berarti dia pun bapak tinggal dalam. Angkat tangan yang ikut bapak dan mama biasa makan lain di muka anak-anak. Angkat tangan. Yang pernah lihat bapak pukul mama, angkat tangan. Wih, ini bapak mama biasa. Yang pernah dapat dengar mama maki bapak, angkat tangan. Aduh kasihan, turun tangan Baik, jadi terang itu mesti memberi pengaruh. Ini anak-anak. Korek api, tahu korek api? Pernah lihat korek api? Korek api kalau pakai bahasa Indonesia bilang korek api. Yang aku sebut itu bahasa sabu. Anak-anak, kalau sebentar malam nikmati di dalam gereja ada gelap. Kalau kita kasih hidup satu batang korek api, dia bercahaya kelihatan atau tidak? Itu berarti terang yang ada padamu walaupun kecil, 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 tapi dia memberi pengaruh di tempat di mana engkau. Amin. Supaya karena Tuhan kita itu terang, ingat anak-anak, yang terang tidak dapat bersatu dengan yang